Sesuai Undang-Undang Dasar 1945, bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Namun hal ini sepertinya bukan saja menjadi perhatian pemerintah. Masyarakat pun turut andil dalam menangani masalah ini. Salah satunya adalah Safri Tanjung. Pria usia 45 tahun ini memang sehari-hari menangani urusan kesejahteraan sosial yang ada di lingkungan tempat tinggalnya, Kampung Aur, Kelurahan Aur, Medan Maimun. Salah satu bukti keseriusannya adalah dengan mendirikan Komunitas Peduli Anak atau KOPA pada tahun 2006. Organisasi yang berlokasi di Jalan Syah Bandar, Medan ini membuat berbagai kegiatan yang memberdayakan anak-anak bermasalah di Kampung Aur. Salah satu kegiatan rutin yang gemar diikuti anak-anak adalah kegiatan baris berbaris. Ya, Safri dan timnya membentuk kelompok polisi cilik Kampung Aur. Tujuannya untuk mengarahkan anak-anak agar lebih disiplin. Dengan adanya semua kegiatan positif di KOPA, Safri berharap agar KOPA bisa menjadi wadah yang bisa melindungi hak-hak anak terlantar dan jalanan, sekaligus menjadi tempat kreativitas anak-anak Kampung Aur ini. Sudah puluhan tahun ia mengabdi untuk peduli terhadap anak-anak di kampungnya, yaitu Kampung Aur. Dengan mendirikan sebuah komunitas peduli anak atau yang disingkat dengan KOPA, serangkaian kegiatan positif sudah dilaksanakannya yang tentunya sangat bermanfaat untuk anak-anak yang ada di daerah sana. Nah, untuk itu pemirsa, siapa dia? Sudah hadir bersama saya, Safri Tanjung atau yang akrab disapa Pak Icap, selaku pendiri Komunitas Peduli Anak atau yang disingkat dengan KOPA. Halo, apa kabar Pak Icap? Baik. Sehat? Sehat. Terima kasih sudah hadir di Selasar Budi. Nah Pak Icap, sejak kapan sih peduli dengan perkembangan kehidupan anak-anak yang ada di Kampung Aur? Iya, saya mulai itu sejak tahun 89. Dengan waktu itu kita bersama teman-teman mendirikan sebuah taman pendidikan Al-Quran pada malam hari selesai maghrib. Di tahun 89 itu guna untuk antisipasi masyarakat, anak-anak yang waktu itu berkeliaran, kita bentuk taman pendidikan Al-Quran sekaligus bisa melaksanakan sholat berjemaah di masjid. Dan sampai sekarang masih berlanjut ya Pak Icap ya, dari tahun 89 ya, untuk peduli terhadap anak-anak di Kampung Aur ya? Alhamdulillah masih. Oke. Nah kemudian apa sih yang membuat Pak Icap terpanggil nih untuk mau melakukan hal-hal positif untuk anak-anak yang ada di sana? Ya, kita lakukan ini mungkin dari dasar kepedulian dan keprihatinan melihat masyarakat Sungai Deli ataupun anak-anak di bantaran Sungai Deli dalam hal ini untuk bisa menambah pengetahuan agama. Baik, nah ini ngomong-ngomong Pak Icap, tadi kan disebutkan bahwa Pak Icap juga mendirikan sebuah komunitas peduli anak ya, atau disingkat KOPA. Nah ini sebenarnya komunitas yang seperti apa nih pergerakannya? Ya, komunitas KOPA ini adalah sarana pelayanan dan pembinaan anak, anak jalanan dan anak bermasalah, untuk bisa mereka bersatu dan diberikan suatu pendidikan yang layak buat mereka. Nah, waktu saat itu apa yang membuat Pak Icap terinspirasi untuk mendirikan sebuah komunitas ini? Karena padat penduduk di daerah sana itu mungkin perlu mereka tuh dirangkul, dihimpun supaya ada suatu perkumpulan buat mereka. Kampung Aur terletak di pinggiran Sungai Deli, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan. Karena lokasinya yang berdekatan dengan Sungai Deli, banyak anak-anak yang memakai waktu luangnya dengan bermain-main di sungai. Keadaan inilah yang membuat hati Safri dan teman-temannya tergerak. Melalui beberapa komunitas lainnya, Safri kemudian membuat kegiatan positif untuk anak-anak, seperti membaca di pinggiran Sungai Deli. Nah, Pak Icap cerita dong sedikit mengenai fenomena tentang kehidupan anak-anak yang ada di Kampung Aur. Mungkin pemirsa di luar sana masih belum tahu ya seperti apa kehidupan mereka di sana. Iya, fenomena Kampung Aur itu adalah karena banyaknya masyarakat yang tinggal di bantaran Sungai Deli, Kampung Aur, itu membuat saya
concern serius bagaimana menangani mereka dengan cara menyediakan suatu wadah komunitas peduli anak, yang mana dengan adanya KOPA ini anak-anak bisa bersatu untuk melakukan aktivitas tambahan belajar untuk sekolahnya. Nah, sebelum berdirinya KOPA nih Pak Icap, seperti apa kegiatan-kegiatan anak-anak sebelumnya? Ya, kalau KOPA ini berdiri tahun 2005, sementara dulu saya telah melakukan aktivitas pembinaan anak yang namanya Laskar Mandiri. Jadi kita tetap komit, walaupun lembaga itu saya rasa tidak ada lagi, saya komit untuk melaksanakan aktivitas semacam itu. Baik, nah ini kan diberi nama Komunitas Peduli Anak, berarti kepada anak-anak ya sasarannya. Nah, iya. Ini konsentrasinya kepada anak-anak yang seperti apa nih Pak Icap? Anak yang kita bina itu adalah anak jalanan dan anak bermasalah. Kalau bicara masalah anak jalanan adalah anak yang bekerja di jalanan untuk mencari nafkah tambahan untuk orang tuanya antara 2 sampai 5 jam ke atas. Nah, antisipasi itu kita buat supaya bagaimana mereka bisa memahami kejamnya di jalanan, dan kita harus beri arahan kepada mereka untuk turun di jalanan. Baik, nah bicara tentang kegiatannya nih Pak Icap, tentang Komunitas Peduli Anak, seperti apa sih kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan di sana? Kegiatan yang kita laksanakan di KOPA itu antara lain itu ada pendidikan PAUD, kemudian belajar sambil belajar membaca, kemudian memberikan les pembelajaran tambahan untuk sekolahnya. Dan itu semuanya kepada anak-anak diberikan ya? Iya, kepada anak-anak. Oke. Tidak saja melayani anak-anak di Kampung Aur, Komunitas Peduli Anak juga kerap memberikan pelatihan dan keterampilan kepada ibu-ibu yang ada di kampung ini. Seperti kali ini, mereka diajarkan bagaimana cara membuat mikroorganisme lokal atau mol. Mol sendiri merupakan bahan pengurai untuk membuat pupuk organik yang bahan-bahannya didapat dari lingkungan sekitar. Mol ini kemudian digunakan sebagai pupuk tanaman hidroponik yang tidak memakan banyak lahan. Safri tidak kehabisan akal dalam mengedukasi anak-anak di Kampung Aur. Selain dengan mendirikan taman bacaan untuk anak-anak di kampung ini, ia juga kerap mengajak mereka berdiskusi. Diskusi sendiri diadakan setiap sebulan sekali. Namun tidak semua anak yang diajak. Biasanya ia mengajak sekitar 40 anak yatim dan duafa untuk berdiskusi terkait isu moral dan isu-isu yang berkembang di tanah air. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan anak-anak bisa terhindar dari segala perilaku menyimpang yang merugikan masa depan mereka. Nah, kemudian di catatan saya juga nih Pak Icap dikatakan bahwa pernah mengajak 40 anak yatim binaan KOPA untuk berdiskusi ya Pak Icap ya? Iya. Nah, ini diskusinya seputaran tentang apa nih Pak Icap? Iya, anak yatim kita untuk hari ini mungkin sudah sampai 40 anak. Kita diskusikan pada malam hari tentang perkembangan terkini. Misalkan masalah narkoba, kita berikan arahan bagaimana bahaya narkoba itu sehingga anak sejak dini bisa mengetahui hal-hal yang negatif tersebut. Dan kalau bisa tidak mencobanya. Kenapa narkoba nih Pak Icap yang dipilih untuk berdiskusi? Apakah daerah sana cukup rentan untuk praktik narkoba atau seperti apa? Iya. Kalau kita bicara narkoba itu sudah isu nasional. Jadi ini harus cepat kita antisipasi kepada masyarakat dan kepada anak bahwasanya narkoba adalah musuh yang nyata buat kita. Baik, Pak Icap, semakin menarik nih perbincangan kita, namun kita simpan sejenak ya Pak Icap ya. Ya pemirsa, ingin tahu seperti apa kegiatan di Komunitas Peduli Anak atau yang disingkat KOPA ini? Berikut liputannya. Komunitas Peduli Anak atau KOPA tidak saja fokus memperjuangkan masalah anak yang ada di Kampung Aur. Organisasi ini juga fokus terhadap pendidikan formal dan informal mereka. Pada 2010,
Safri mendirikan PAUD untuk anak-anak prasejahtera di Kampung Aur. PAUD ini sendiri menampung 18 anak usia 3 hingga 6 tahun. Di PAUD ini, anak-anak tidak saja diajarkan menulis, membaca, dan berhitung. Namun, mereka juga kerap mendapat penyuluhan terkait perilaku hidup sehat. Di lahan PAUD yang tidak begitu luas ini, Safri juga menyediakan taman bacaan untuk anak-anak di Kampung Aur. Taman bacaan ini terdiri dari beragam aneka buku pelajaran dan bacaan untuk anak. Di sini, anak-anak bebas membaca buku-buku yang telah tersedia. Tidak cukup sampai di sini saja. Sejak 10 tahun lalu, Safri juga mendirikan Taman Pembacaan Al-Quran atau TPA untuk masyarakat sekitar. TPA ini menampung sekitar 15 anak. Kegiatan di TPA ini sendiri berlangsung setiap Senin hingga Jumat sore. Di sini mereka diajarkan membaca kitab suci Al-Quran secara gratis. Baik Pak Icap, ini kan sudah konsen ya dari tahun 1989 untuk anak-anak yang ada di Kampung Aur. Nah, ini seperti apa sih sebenarnya kehidupan ataupun fenomena aktivitas anak-anak di Kampung Aur? Karena kami tinggal di bantaran Sungai Deli ini, mungkin di situ banyak anak-anak yang tinggal. Jadi kami mengupayakan bagaimana bisa mencari mutiara dalam lumpur. Karena dengan banyak yang permasalahan itu kita mengupayakan harus ada suatu lembaga yang bisa menggali potensi anak. Permasalahan seperti apa nih Pak Icap? Ya, permasalahan yang mereka hadapi itu adalah permasalahan yang mungkin kurang perhatian orang tua, kemudian garis pemisah antara kita sama yang katakanlah mereka yang mampu, sehingga kita rasa keprihatinan ini bergerak untuk membuat suatu lembaga kepedulian terhadap anak. Safri tidak sendiri dalam memberikan berbagai macam kegiatan terkait perkembangan intelektual anak-anak di Kampung Aur. Karena selalu ada saja orang-orang yang bersedia membantunya dengan menggelar berbagai macam kegiatan. Seperti kali ini, Safri kedatangan para mahasiswa yang menyempatkan waktunya untuk menghibur dan mengedukasi anak-anak di Kampung Aur ini. Saya lihat juga Pak Icap juga ternyata mendirikan sebuah PAUD ya, PAUD bersubsidi di Kampung Aur. Nah, ini seperti apa bentuknya? PAUD ini kita dirikan tahun 2010 sampai sekarang, bersubsidi untuk memberikan kemudahan untuk anak. Oke. Nah, kemudian apa sih yang melatar belakangi berdirinya PAUD yang ada di Kampung Aur ini? Latar belakangnya mungkin anak di Kampung Aur itu banyak tidak mampu untuk menyekolahkan yang sekolah yang mahal, jadi kita buat fasilitas mereka untuk mendirikan PAUD. Nah, untuk anak-anak yang bersekolah di PAUD dari mana saja datangnya ini Pak Icap? Itu datangnya dari Kampung Aur sendiri dan Jalan Badur, Manggubumi, di sekitar. Safri memanfaatkan lahan yang sempit menjadi berguna. Ia meletakkan beberapa buku untuk dibaca oleh orang tua siswa yang sedang menunggu anaknya belajar di PAUD. Dengan begitu, para orang tua pun bisa mengisi waktu luangnya dengan membaca. Nah, kemudian dikatakan bahwa mendirikan Taman Pembacaan Al-Quran di Kampung Aur ya Pak Icap. Ini seperti apa nih hubungan kerjasamanya terbentuk dengan pihak-pihak luar? Kita karena di kantor itu ada tempat wadah, maka kita akan kita sudah menghimpun anak-anak untuk bisa belajar Al-Quran, gunanya untuk bisa mendalami agama, etika moral. Bekerjasamanya dengan siapa saja nih Pak Icap? Ya, kita kerjasama dengan Muhammadiyah Aur, yang mana Muhammadiyah Aur ini sudah lama untuk membangun masyarakat di situ. Nah, kemudian bicara konsepnya nih Pak Icap di Taman Pembacaan Al-Quran ini, seperti apa sih konsep yang dijalankan? Konsep yang dijalankan itu adalah tahfiz Quran yang mungkin kita akan mencari anak-anak yang bisa mampu menghafal Al-Quran. Oke. Nah, apakah semua kegiatan ini berbayar atau gratis? Gratis. Gratis untuk anak-anak yang ada di Kampung Aur ya Pak Icap ya? Gratis. Oke, nah
Dari semua kegiatan nih Pak Icap, apa sih sebenarnya yang Pak Icap inginkan ataupun targetnya nih dari sekian banyak kegiatan tadi yang ingin dicapai? Targetnya tidak banyak. Kita berusaha bagaimana anak itu bisa menjalankan suatu etika moral itu, sopan santun kepada orang tua, kemudian bisa semangat belajarnya untuk sekolah ke depan. Sebagai orang yang aktif dengan permasalahan anak di kampungnya, Safri juga didaulat sebagai kader Posyandu Kecamatan Medan Maimun. Setiap bulan, ia bertugas memberikan penyuluhan terkait perilaku hidup bersih dan sehat kepada anak dan orang tua. Oke, kemudian seperti apa nih setelah berkegiatan ya Pak Icap ya, seperti apa nih perubahan yang sudah terjadi di kehidupan anak-anak Kampung Aur? Semangat yang ada ditempuh oleh anak-anak itu bisa kita lihat dari perkembangan dia di sekolah. Jadi banyak anak Kampung Aur yang prestasinya sudah lumayan, dengan hampir rata mereka semua sekolah. Nah, saya lihat kan Pak Icap sudah banyak berkontribusi nih untuk kehidupan anak-anak di Kampung Aur. Siapa sih yang menginspirasi Pak Icap untuk melakukan ini semua? Ya, saya terinspirasi itu sejak tahun 86 ada Ustadz Najarudin. Yang mana Ustadz Najarudin ini adalah sebuah tokoh dari Kampung Aur yang sampai hari ini tidak terlupakan oleh masyarakat Kampung Aur luas. Jadi ketokohan dia itu saya akan meneruskan. Nah Pak Icap, saya dengar-dengar juga ternyata ada yang unik nih dari Kampung Aur. Apa itu Pak Icap? Nah, yang unik di Kampung Aur itu pernah di Kampung Aur itu disinggahi oleh tokoh nasional Bapak Khairil Anwar dan Sultan Syahrir. Oh, pernah disinggahi? Iya, pernah disinggahi. Itu dibuktikan dengan arsip Kota Medan. Oke, tujuannya saat itu apa Pak Icap mereka datang ke sana? Ya, tujuan mereka ke sana itu untuk memberikan inspirasi kepada masyarakat bahwasanya kehidupan harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Seperti yang sama kita pahami di Kampung Aur itu ada sebuah legendaris Khairil Anwar dan Sultan Syahrir, yang mana kami menginginkan adalah bisa berkelanjutan tokoh menjejak tradisi mewaris. Wah, ternyata ini menarik sekali pemirsa, karena Kampung Aur ternyata pernah didatangi oleh dua orang tokoh nasional dan sastrawan yang mungkin sudah besar ya Pak ya namanya, yaitu ada Khairil Anwar dan Sultan Syahrir. Nah, apakah jiwa-jiwa nasionalisme mereka dan sastrawan mereka itu mengalir nih Pak Icap di warga-warga Kampung Aur? Mengalir. Seperti apa bentuknya? Ya, seperti yang sudah kami rasakan itu, kebersamaan, kekompakan, yang mana di situ di Kampung Aur itu terasa keharmonisan di dalam di masyarakat. Baik Pak Icap, semakin menarik perbincangan kita, namun kita harus jeda kembali ya Pak Icap ya. Ya pemirsa, ingin tahu seperti apa komentar masyarakat mengenai kegiatan dari komunitas peduli anak ini? Berikut cuplikannya. Kalau menurut pendapat saya, kegiatan yang dilakukan Pak Icap ini sangat bertujuan, sangat positif sekali, terutama tujuannya untuk membangun pendidikan pada warga Kelurahan Aur dan khususnya pada lingkungan 4 dan 3. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena tujuan dari kegiatan Pak Icap ini sifatnya mendidik untuk membangun generasi muda ataupun generasi bangsa untuk penerusnya. Untuk kedepannya mudah-mudahan Kampung Aur ini bisa lebih maju lagi, terutama nanti lebih bisa kami tonjolkan di bidang minat baca, karena pada umumnya minat baca ini kan kurang di masyarakat. Ini akan kami kembangkan bagaimana untuk menambah minat baca daripada masyarakat Kelurahan Aur. Pertama dia bergaul itu mudah Bu, awalnya dia vakum kan bergaul di rumah, di sekolah udah mau, udah itu udah bisa mengenal huruf, pandai bernyanyi, bergaul juga dengan teman-teman di sekolah, di rumah pun sama adik dia bagus, seperti itulah Bu. Harapan dengan adanya PAUD itulah Bu, bisa membantu anak-anak di sekolah ini mudah untuk belajar tanpa harus jauh-jauh dari luar gitu, seperti itu. Ikuti latihan polisi cilik, buang sampah pada tempatnya, kami menyebutnya dengan LISA, lihat sampah ambil. Membaca bersama, menonton bareng dan bercanda tawa bersama.
menambah ilmu, bercanda tawa, dan mendapatkan banyak teman. Polisi cilik, membaca buku bersama, nonton bareng, menambah ilmu saya, membuat rajin, membuat saya menjadi disiplin. Baik Pak Icap, ini kan sudah puluhan tahun ya mengabdi dan berkiprah di Kampung Aur. Iya. Pernah tidak mendapatkan kendala-kendala besar dalam melakukan semua kegiatan yang sudah Pak Icap lakukan? Kendalanya itu tidak banyak. Paling ada suatu isu-isu yang tidak kita dengar tidak enak. Itu antisipasi mungkin mereka belum memahami bagaimana perjalanan sebuah lembaga ini, yang mana butuh keikhlasan, butuh waktu, butuh katakanlah informasi yang banyak lagi. Isu tidak enak yang seperti apa nih Pak Icap? Mungkin pemirsa belum tahu ya ini seperti apa. Mungkin bisa dibagikan kepada pemirsa yang ada di rumah. Isu yang tidak enak itu adalah fitnah, semacam fitnah. Jadi sempat difitnah. Sempat difitnah, tapi itu karena mereka belum memahami ke dalam. Jadi Pak Icap berpikir positif ya, mungkin karena mereka belum kenal dengan Kopa sehingga berpendapat seperti itu. Dan mereka minta perhatian sebenarnya itu. Setelah mereka menggeluti memasuki di arena Kopa, mungkin mereka bisa memahami bahwa Kopa itu adalah sarana pelayanan anak, yang mana anak adalah butuh perhatian dari kita semua. Nah Pak Icap, ke depannya nih ingin membuat gebrakan apa lagi nih dari Kopa? Ya, gebrakan itu kita mengharapkan adalah perhatian dari masyarakat untuk sama-sama memperhatikan anaknya, karena adalah anak aset dari kita semua untuk bisa membela negara ini. Untuk rencana ke depannya Pak Icap, program-programnya dari Kopa apalagi yang ingin dibuat? Program yang ke depan ini kita mengharapkan anak-anak itu bisa kita himpun bersatu untuk dalam waktu dekat ini adalah melaksanakan kegiatan 10 November dengan mengadakan latihan baris berbaris. Memperingati Hari Pahlawan. Hari Pahlawan dengan menggunakan pakaian kepahlawan. Baik Pak Icap, terima kasih sekali sudah hadir di Selasar Budi. Semoga perbincangan kita ini bisa menjadi inspirasi ya bagi para pemirsa yang ada di rumah sana. Sukses terus untuk kegiatannya dan semoga semakin memberikan manfaat yang banyak. Pemirsa, semoga apa yang dilakukan oleh Bapak Safri Tanjung bersama dengan komunitas peduli anak ini bisa menjadi inspirasi sekaligus contoh teladan bagi kita semua untuk terus berlomba-lomba berbuat kebaikan. Sekian program Selasar Budi, saya Riza Lubis selalu tebarkan nilai kebajikan dalam setiap lini kehidupan. Sampai jumpa.